Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Rasanya udah lama banget ya kita nggak ngobrol. Terakhir kali aku sharing di video sebelumnya tentang jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di UIN Jakarta. Saat itu aku masih maba, dan sekarang aku udah lulus. Semoga kalian tetap sehat selalu ya teman-teman. Kali ini aku datang dengan versi terbaik dari diriku. Kalau kalian mau lebih kenal dengan aku, jangan lupa untuk subscribe dan tentunya follow Instagram aku. Guys, jadi kali ini aku mau sharing kira-kira dulu pas waktu aku sharing tentang komunikasi penyiaran Islam, relate gak sih dengan profesi yang sekarang aku jalani? Kenalin, aku seorang desainer grafis dan ada satu profesi lagi yang mungkin lebih relate dengan jurusan aku KPI. Jadi, kenapa awalnya aku bisa terjun di dunia desain grafis? Kalau di video sebelumnya, aku sempat sharing sama kalian waktu aku masih maba pada saat itu, dan sekarang aku udah lulus guys. Udah berapa lama kita nggak ketemu dan ngobrol lagi. Waktu dulu aku sempat spill kalau aku ikut di salah satu organisasi namanya DNK TV, dan ternyata aku menemukan sisi lain dari komunikasi penyiaran Islam. Ternyata kalau orang bilang jurusan KPI itu udah pasti akan ada di depan layar terus. Ya, maybe akan menjadi seorang presenter, kemudian kerjanya di dunia televisi. Oh, ternyata enggak juga guys. Karena aku menemukan passionku ini sebenarnya secara tiba-tiba. Dan aku pun awalnya nggak sadar ternyata ini adalah passionku. Aku kira cuma sekedar hobi aja. Dan singkat cerita, aku menekuni dunia desain grafis ya di saat ketika aku menjadi mahasiswa baru. Waktu itu masih belum tahu tools Adobe Photoshop secara keseluruhan, aku cuma tahu softwarenya aja, dan saat 2019 ketika aku semester 2, aku nekat banget karena berbekal aku udah tahu softwarenya dan aku merasa aku mampu untuk belajar, akhirnya aku berani untuk magang di bidang desain grafis di salah satu lembaga pelatihan yang ada di Jakarta. Pas setelah aku magang, ternyata aku alhamdulillah diangkat sebagai karyawan tetap di tahun 2020 awal. Nah, saat itu Indonesia lagi panik-paniknya karena kebetulan COVID datang. Ketika itu, aku yang memang sebagai seorang perantau dan mahasiswa baru ya, walaupun nggak dibilang baru banget, aku putar otak untuk gimana caranya aku bisa menghasilkan uang. Walaupun memang aku sebagai karyawan tetap juga, tapi saat itu memang gajiku belum seberapa. Akhirnya dengan skill yang aku punya sebagai seorang desainer grafis, aku membuka jasa desain dan namanya Extra Design waktu itu. Kalau ditanya, Kak, toolsnya pasti MacBook, toolsnya pasti bagus. No, saat itu aku pemula banget. Dan kalau dibilang toolsnya udah oke, tentu tidak. Tapi karena memang aku nekat untuk belajar secara otodidak, jadi aku menerima orderan klien dan saat itu juga aku belajar, baru menyelesaikan orderan klien. Sampai aku mentargetkan untuk achieve, aku bisa membeli tools baru dan itu MacBook dari hasil jasa desain ini. Dan ternyata alhamdulillah kebeli di akhir tahun 2020. Dan ketika itu, aku baru sadar kalau ternyata ini bukan hanya sekedar hobi, tapi ini adalah passion. Dan kalau memang dikorelasikan apakah ada hubungannya dengan KPI, sedikit ada hubungannya. Karena waktu itu di jurusan KPI aku sempat sharing ada 2 konsentrasi, yang pertama public speaking dan yang kedua broadcasting. Karena aku ngambil public speaking dan broadcasting sudah aku ambil ketika aku terjun di DNK TV, akhirnya aku ngerasa bahwa oke, udah cukup. Dan ternyata teman-teman, ya lumayan relate gitu. Jadi kalau ditanya apakah relate sekarang profesiku dengan jurusanku yang dulu, kalau orang mengklaimnya KPI pasti menjadi pendakwah. Belum tentu kok. Dan ternyata aku menjadi seorang desainer grafis. Dan singkat cerita teman-teman, ketika aku kuliah,
aku menekuni desain, akhirnya aku bisa bekerja sambil kuliah dengan cara WFH di 2 perusahaan, dan saat tahun 2021, aku pun nekat untuk bikin satu lembaga pelatihan yang itu pertama kalinya adalah kelas desain. Dan sampai detik ini aku udah punya 31 batch kelas desain private dan tentunya ada reguler. Ternyata yang aku kira desain grafis itu cuma di belakang layar aja. Sedangkan aku tuh hobi ngomong. Aku tuh suka banget ngomong. Gimana caranya profesiku saat ini itu tidak membuat aku tuh ya akhirnya passionku di dunia public speaking pun menurun gitu. Akhirnya aku mencoba cari celah, ternyata seorang desainer grafis itu bukan hanya di belakang layar aja kok. Ternyata bisa juga di depan layar. Dan ini menjadi suatu kebanggaan aku alumni komunikasi penyiaran Islam yang akhirnya ya bisa juga kok untuk mengimplementasikan public speakingku dengan baik dan tidak menutup kemungkinan bahwa aku juga bisa untuk menonjolkan dari passionku dan profesiku sebagai seorang desain grafis. Akhirnya aku menjadi seorang mentor, aku menjadi seorang speaker desainer grafis yang dipercayai untuk menjadi speaker di beberapa kampus yang ada di Indonesia dari tahun 2020 sampai detik ini. Dan ternyata guys, dari sana membuka semua ladang rezeki buat aku. Dan ketika waktu itu aku fokusnya bukan hanya kerja, bukan hanya organisasi aja, bukan hanya akademik, aku juga fokus untuk bisnis, kemudian juga fokus kompetisi, dan masih banyak hal lagi yang waktu itu aku sempat ngerasa bahwa 24/7 ku tuh rasanya kayak berat banget. Dan aku ngerasa bahwa nafas aja kayak susah karena saking padatnya. Saat itu masih mahasiswa ya. Jadi aku ngerasa bahwa ya udah deh, aku ya susah-susah sekarang, tapi nanti akhirnya aku bisa memetik hasilnya. Dan ternyata aku buktikan. Waktu itu aku mentarget tetap untuk bisa lulus cepat 3,5 tahun dan alhamdulillah aku lulus tahun 2022. Saat itu aku memilih WFH dulu dari rumah karena aku perantau, tapi ternyata Masya Allah aku dapat rezeki untuk tawaran pekerjaan dan itu di Jakarta. Dan kalian tahu, karena ambisiusku waktu dulu menjadi seorang mahasiswa yang aku harus belajar banyak skill, mulai dari desain grafis, copywriting, sosmed spesialis, digital marketing, account eksekutif, dan tentunya public relation ya yang masih ada korelasinya dengan KPI. Dan ternyata teman-teman, setelah aku interview atau wawancara kerja, di kontrak aku itu bukan hanya desain grafis, tapi juga tertulis account eksekutif. Kalau kalian asing dengan profesi ini, ya sebenarnya 11-12 dengan public relation, sebuah perusahaan. Tapi karena memang aku di agensi, jadi aku sekarang double job. Dan kalau bisa dibilang, alhamdulillah, jurusan yang dulunya aku ragu apakah memang ini yang aku harapkan, ternyata memang bukan yang aku harapkan, tapi takdirnya membawaku ke sini, akhirnya ya aku merasa bahwa, wah, ternyata Tuhan sudah menyiapkan jalan terbaik untuk diriku. Dan aku bersyukur bisa masuk komunikasi penyiaran Islam. Akhirnya aku bisa terjun dan memiliki profesi ini. Jadi buat kalian, jangan overthinking kalau salah jurusan, coba deh kalian lakuin banyak hal dulu. Coba-coba dan cari tahu. Dan siapa tahu kalau ternyata kalian merasa bahwa ya relate aja, kalaupun nggak relate, kalian punya jalan suksesnya masing-masing. Dan kalau misal kalian penasaran buat gimana sih kehidupan desainer grafis atau bahkan income-nya udah nyampai 2 digit belum Kak? Atau 3 digit? Nah, nanti aku akan spill di part yang kedua. Jadi kalau kalian suka, like, subscribe, dan jangan lupa untuk komen dan share ya video ini. Thank you, bye-bye!